Guys, ayo guys, naik bandros guys. Kalau bisa masih kosong guys. Tuh, ngetem lama lagi kayaknya nih. Ngetem dulu. Inilah dalaman. Ini ya dalaman bis bandros guys. Terdiri dari itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jok. Dan di sini tidak ada kaca. Dulu guys, ngetem dulu kayaknya mobilnya. 7 bulan, dan kebetulan penjaranya sendiri ini sudah tidak ada ya, sudah pindah di daerah Karasak. Nah ini dia sebelah kanan badan ibu, sisa-sisa peninggalan dari penjaranya. Hanya kamarnya beliau saja dan juga batunya beliau yang masih ada ya. Nah zaman dulu bapak ibu semua penjara ada di sini bapak dan ibu ya, untuk ada di kota Bandung, karena zaman dulu orang-orangnya semuanya untuk menyeimbangkan kekuasaan dari orang-orang Belanda. Makanya ini dibangun tahun 1870 ya. Kita akan belok bapak dan ibu masuk ke jalan ABC. Bapak ibu ada yang tahu nggak ABC itu apa sih? Ayo, ada yang tahu bapak ibu? Apa ayo? ABC. Kopi Senaya boleh. Apalagi bapak dan ibu ABC teh? Baterai Senaya. Oke. Toko emas. Baik bapak dan ibu, untuk ABC yang ada di kota Bandung adalah Arab, Belanda, Cina. Bapak dan ibu, ini adalah 3 titik kumpul untuk 3 etnis yang ada di kota Bandung. Orang Arabnya di mana? Ada di belakang Pasar Baru. Orang Cinanya yang di sebelah kanan. Bapak dan ibu, ini kelenteng atau masjid? Masjid, betul sekali, namanya Masjid Al-Imtizaj ya, bukan kelenteng, karena yang ngebikin orang Cina bapak dan ibu, jadi bergaya kelenteng. Dan orang-orang Belanda atau orang-orang pribumi, bumi putra namanya bapak dan ibu ya. Nah Belandanya di mana? Ada di Jalan Braga sampai ke Jalan Veteran. Nah itulah 3 etnis yang ada di daerah kota Bandung, atau titik kumpul 3 etnis yang ada di sini ya. Baik bapak dan ibu, kita akan masuk ke Jalan Braga. Sebelah kanan bapak dan ibu ini namanya Braga pendek. Yang akan kita lewati yaitu Braga panjang bapak dan ibu. Nah Braga ini bapak dan ibu diambil dari kata ngabaraga atau bergaya bapak dan ibu ya. Zaman dulu orang-orang Belanda kalau mau bergaya beli baju, topi, celana dalam sampai sepatu semuanya di sini bapak dan ibu ya. Dan ini kebetulan adalah jalan satu-satunya yang menggunakan batu andesit. Bapak ibu bisa dilihat di bawah ya. Kenapa menggunakan batu andesit di sini? Karena memang batu andesit ini dipercaya bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan aspal. Nah, zaman sekarang bapak dan ibu, kalau zaman dulu tempat bergaya, sampai sekarang pun sama bapak dan ibu, masih jadi tempat bergaya untuk anak-anak muda atau orang-orang yang datang ke kota Bandung ya. Nah salah satunya bisa dilihat di sebelah kanan yang sedang foto-foto ya. Nah itu dia bapak dan ibu, salah satu yang sedang berfoto-foto di kota Bandung atau di Jalan Braga ya. Karena memang Jalan Braga ini adalah ngabaraga. Nah kota Bandung punya julukan yang namanya Paris Van Java bapak dan ibu ya. Tidak lengkap rasanya kalau kota Bandung nggak punya restoran Prancis. Makanya sebelah kanan bapak dan ibu namanya Mengsong Bogerihen ya. Kalau kata orang Sunda Jujurihen ya. Ini namanya nama orang-orang Prancis bapak dan ibu. Kalau sekarang ganti namanya menjadi Braga Permai ya. Dibangun tahun 1923 pada zaman Belanda, dan kebetulan ini adalah satu-satunya restoran yang ngetop untuk makanan-makanan dari jenderal bapak ibu zaman dulu. Nah kebetulan juga Jalan Braga ini terkenal sama yang namanya Legiannya Bandung bapak dan ibu ya. Dan sekarang menjadi salah satu pusat hiburan malam yang ada di kota Bandung ya. Jadi buat bapak dan ibu, di sini tempat nongkrongnya bule dan Pak Le ya. Nah bule dan Pak Le nongkrongnya pada di sini bapak dan ibu. Baik bapak dan ibu, kita akan masuk ke Jalan Sunia Raja. Bapak dan ibu, saya cek dulu di sini ada orang Bandung atau dari luar kota. Cingcung ngacung orang Bandung ada? Gak ada orang Bandung di sini. Luar biasa. Ibu dari mana ibu? Bogor. Ibunya sama? Ibu Garut. Oke.
Garut. Ibu, Garut juga. Bapak dari mana? Tasik. Bapak yang pakai kacamata dari Tasik juga. Yang di belakang dari mana Pak Ibu? Garut. Dari mana? Garut. Garut juga. Oke, baik. Nah ini apa dan Ibu? Ini namanya piade ya, kata orang Sunda. Padahal nama aslinya pakai V apa dan Ibu, namanya viaduk ya. Dikarenakan orang Sunda nggak bisa ngomong V, akhirnya dipakainya P, piade. Piade dalam bahasa Belanda yaitu adalah ada jalan di bawah rel kereta api Bapak dan Ibu, makanya sebutnya piade ya. Bapak dan Ibu ya, karena hanya satu-satunya kota ya di Indonesia atau India Belanda yang bergaya Eropa Bapak dan Ibu. Hanya kota Bandung saja. Bukan hanya dari gaya bangunannya, tapi juga dengan sistem kerjanya. Makanya di kota Bandung Bapak dan Ibu, tadi ada jalan yang namanya pakai andesit ya. Terus juga zaman dulu hanya kota Bandung satu-satunya yang punya septic tank Bapak Ibu ya. Septic tank kota Bandung zaman dulu ada di bagian selatannya kota Bandung dekat Tegalega, yaitu jalan Inhofe Tank Bapak dan Ibu. Inhofe Tank itu singkatan dari nama orang. Inhofe itu nama orangnya Mr. Inhofe, tukang speed tank, sampai sekarang Bapak dan Ibu masih ada. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, saking banyaknya Bapak dan Ibu julukan-julukan di kota Bandung ya, sampai-sampai nama jalannya pun itu adalah sebuah julukan ya. Ini sekarang kita lagi ada di Jalan Dago Bapak dan Ibu ya. Jalan Dago ini Bapak dan Ibu diambil dari kegiatan yang terus menerus ya, singkatan dari Padago Dago Bapak dan Ibu. Karena zaman dulu Bapak dan Ibu, para petani kopi dan teh itu tempat menyimpan kopi dan tehnya itu ada di daerah alun-alun balai kota Bapak dan Ibu yang tadi saya tunjukin ya. Nah itu balai kota tempat penyimpanannya. Kalau misalkan sore ke malam, mereka nggak berani pulang sendirian ke Lembang Bapak dan Ibu. Makanya ada istilah dagoan orang baliknya. Nah tungguin saya pulang ya. Nah sampai sekarang Bapak dan Ibu, kalau kota orang-orang kota Bandung atau dari luar kota malah datang ke kota Bandung, janjinya di mana? Tungguin aja di Dago katanya. Nah sampai sekarang itu menjadi salah satu trademark yang ada di daerah kota Bandung Bapak dan Ibu. Baik, nah Bapak dan Ibu, mumpung di lampu merah ya, ini saya dan Pak Heri selalu ada tebak-tebakan untuk Bapak dan Ibu yang bisa jawab dapat hadiah ya. Ada berapa kali lampu merah yang kita lewatin dari tadi sampai sekarang Bapak dan Ibu, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Nggak ada? 3 salah Bu. 5 salah. Coba ada yang tahu lagi nggak? Ada berapa kali lampu merah yang kita lewatin dari tadi sampai sekarang? 1 salah. Oke, kita pending dulu deh ya. Tahu Bapak Ibu kenapa? Ada berapa? Nggak ada? Oke ya, berarti tetot ya, nggak ada yang bisa jawab. Jawabannya adalah 0 Bapak dan Ibu ya, nggak ada. Karena yang dilewatinya lampu hijau, betul sekali ya. Kalau lampu merah harus berhenti ya, nggak boleh dilewatin ya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Jalan Diponegoro nih. Nah di Jalan Diponegoro ini Bapak dan Ibu ada 2 hal yang menarik. Yang pertama adalah gazebo, yang satunya lagi adalah gedung sate Bapak dan Ibu. Nah kita akan bahas gazebo-nya dulu Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, ada yang tahu nggak singkatan gazebo itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada. Bapak dan Ibu, gazebo itu adalah singkatan dari gabungan ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Gazebo ya, tempat cari tante-tante. Baik, atau Bapak dan Ibu, yang aslinya adalah Gabungan Sepak Bola Bandung Utara Bapak dan Ibu. Karena zaman dulu kota Bandung itu dibagi 2 antara utara dan selatan. Nah di utara ada tim sepak bola yang namanya Gazebo, sedangkan di bagian selatan ada yang namanya Uni. Tahun 1933 akhirnya dipersatukan menjadi
Persib Bapak dan Ibu tahun 1933 ya. Nah, Bapak dan Ibu di depannya gazebo, nanti Bapak dan Ibu kita akan lihat juga ada yang namanya adalah Gedung Sate Bapak dan Ibu. Gedung Sate ini dibangun tahun 1920 sampai 1924 oleh Mr. Jonathan Herber dengan 1.000 orang pekerja, 200 diantaranya didatangkan langsung dari Cina ya. Dengan gaya bangunannya berarsitektur dibangun oleh Mr. Jonathan Herber. Arsitekturnya namanya adalah Indo-Europe Arsitektur ya, karena menggabungkan dari dua gaya bangunan yaitu Eropa dan juga tradisional. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat. Bapak dan Ibu juga saya mau nanya, kalau misalkan Gedung Sate, kenapa disebut Gedung Sate coba? Betul Bu, tapi salah ya, karena ada satenya katanya ya. Tapi kalau sate sama cilok duluan mana Bu? Duluan sate, betul sekali. Karena kalau misalkan cilok duluan namanya Gedung Cilok ya. Bapak dan Ibu, itu dia ya, yang seperti satenya. Yang bulat-bulatnya ada berapa Bapak dan Ibu coba? Ada? 6 ya, kalau 5 nggak barolong hiji ya. Ada 6 Bapak dan Ibu. Itu melambangkan dari biaya yang dikeluarkan pada saat pembangunan Gedung Sate sebanyak 6 juta gulden Bapak dan Ibu ya. Dan kebetulan Bapak dan Ibu juga lihat, bisa lihat di bawah plafonnya tuh ya, ada candi-candi terbalik Bapak dan Ibu coba. Mungkin Bapak Ibu sering lewat sini ya, tapi di bawah plafon itu ada ukiran-ukiran candi terbalik. Nggak pernah lihat detail ya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa di sini ada candi-candi terbalik? Karena memang Gedung Sate ini itu mencampurkan dari ikon 5 agama yang ada di Indonesia Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah Buddha yang tadi yang ada candi-candi terbaliknya ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelah kanan Bapak dan Ibu ini adalah Taman Lansia. Coba lihat Bapak dan Ibu yang datang ke sini ya. Saya mau nanya nih Bapak dan Ibu, yang datang ke sini ini banyaknya anak muda atau anak kecil atau orang tua Bapak Ibu, coba lihat. Anak kecil ya. Besok kita ganti telepon Pak Odet ya. Ganti, bukan taman lansia, ya taman kanak-kanak kan. Nah, lanjut Bapak dan Ibu, bisa dilihat di sebelah kirinya Bapak dan Ibu. Ini adalah Museum Geologi Bapak dan Ibu. Ya, Museum Geologi ini Bapak dan Ibu pindah dari Jakarta tahun 1928. Karena zaman dulu Bapak dan Ibu, kota Bandung ini akan dijadikan sebagai ibu kota negara dari Hindia Belanda ya, zaman dulu. Nah, tahun 1920-an akhirnya semuanya dipindahin ke kota Bandung. Ada museum, ada ini nih Gedung Dewi Warna zaman dulu. Ini adalah tempat dari konferensi Asia Afrika Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang dipindahin adalah Gedung Sate juga zaman dulu. Gedung Sate itu namanya GB, tulisannya GB Bapak dan Ibu, yaitu Gubernur Begrijven ya. Nah, kenapa pindah ke kota Bandung? Karena zaman dulu akan dipindahin ke kota Bandung. Nah, banyak sekali ibu kota. Kenapa ibu kota pindah ke kota Bandung Bapak dan Ibu? Karena di Jakarta sudah, yang pertama gara-garanya panas, yang keduanya gara-gara pandemi malaria, yang ketiga Nah, ini dia pas ada sangkunya Bapak dan Ibu. Ya, kalau misalkan ya ramai sekali dengan yang jualan-jualan juga. Besar cangkung ini. Besar. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, di di kota Bandung ini Bapak dan Ibu ya, itu kebanyakan orang Bandung ini itu bukan orang asli Bapak dan Ibu ya, bukan orang Bandung asli.
Jadi zaman dulu kota Bandung ini adalah sebuah danau yang sangat besar sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, salah satunya ada 4 daerah ya, ada 4 daerah yang memang penghasil atau pemasok orang-orang yang ada di kota Bandung Bapak dan Ibu. Nanti kita akan cerita setelah dari sini ya. Nah, kalau misalkan di Jakarta ada yang namanya Sogo Bapak dan Ibu. Sogo itu adalah mall yang sangat besar ya. Ada beberapa daerah juga yang sudah mempunyai Sogo. Nah, di kota Bandung juga Bapak dan Ibu ada Sogonya ya. Ada Sogonya, ada 2 Sogo di PVJ ya, yang menjual barang-barang branded, dan juga satunya lagi adalah Sogo ini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah Sogo ya. Tahu Sogo apa Ibu? Shopping Bari Cingogo, bener. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, belanja sambil jongkok. Nah, itu dia Bapak dan Ibu adalah Sogonya yang ada di kota Bandung. Nah, sebelah kanan Bapak dan Ibu ini adalah SMA 20, di mana zaman kemarin ya, ini tempat syutingnya Dilan ya, Dilanda Masalah. Dilanda Masalah. Nah, zaman dulu Bapak dan Ibu sebelum menjadi tempat syuting Dilan dan juga sebelum menjadi sekolah Bapak dan Ibu, ini adalah tempat penyiksaan untuk orang-orang Belanda Bapak dan Ibu oleh Jepang ya. Makanya sini lumayan agak angker karena di sini adalah camp penyiksaan untuk orang-orang Belanda ya. Baik, nah Bapak dan Ibu, nanti sebelah kanan Bapak dan Ibu ini adalah Masjid Istiqomah. Zaman dulu ini adalah sebuah taman yang sangat besar juga Bapak dan Ibu. Dan kebetulan taman ini adalah taman kebebasan ya, karena zaman dulu di sini ada patung tanpa busana sedang memegang globe Bapak dan Ibu. Nah, ini dia di sini ya. Baik, nah kita akan lanjutkan nih Bapak dan Ibu ya, jalan kita. Bapak Ibu tadi naik bandros bayar berapa? 20.000. Bapak dan Ibu, dengan Bapak Ibu bayar 20.000 ya, itu Bapak dan Ibu sangat murah sekali. Kenapa? Karena dengan Bapak bayar 20.000 akan diajak keliling Indonesia Bapak dan Ibu, murah banget ya. Tadi sudah di Bandung, sekarang kita sudah ada di Lombok Bapak dan Ibu, luar biasa nggak tuh? Ya, kita terbang di Lombok. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu di kota Bandung juga ada nama-nama kepulauan, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Lombok, dan Flores. Tapi ada satu pulau di Indonesia yang belum namanya di kota Bandung, di ujung timurnya Indonesia. Bapak Ibu ada yang tahu nggak pulau apa kira-kira? Pulau Papua, betul sekali ya. Nah, kenapa Papua belum ada di sini? Karena Papua zaman dulu itu belum merdeka Bapak dan Ibu. Nah, zaman dulu namanya adalah Irian Jaya. Nah, Irian Jaya ini Bapak dan Ibu punya singkatan sebetulnya. Irian itu singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Nah, ya. Dan kebetulan di Jalan Lombok ini Bapak dan Ibu terkenal sama yang namanya kulinernya, yaitu sebelah kiri Bapak dan Ibu ini bakmi atau lomi Lombok Bapak dan Ibu ya, walaupun di kaki 5 tapi yang datangnya pakai mobil Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kalau lihat juga itu sepeda-sepedanya ya, sepeda-sepeda ini sepeda-sepeda mahal yang nongkrong di situ ya. Oke, dari Lombok kita terbang Bapak dan Ibu ke ujung paling barat di Indonesia, yaitu Aceh. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, jalan Aceh, terkenal sama yang namanya salah satu bangunan yang angker katanya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu yang dijadikan sebagai film juga di sini. Sebelah kanan Bapak dan Ibu ini adalah rumah kentang Bapak dan Ibu. Karena katanya di sini ada anak kecil yang masuk rebusan kentang ya. Setiap malam Jumat Bapak dan Ibu, di sini tercium bau kentang Bapak dan Ibu ya, setiap malam Jumat. Kenapa? Karena memang yang punya ini adalah tukang catering. Jadi malam Jumat masak gelap ya. Nah, jadi bau kentang. Dan kebetulan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu, rumah kentang ini sekarang sedang direnovasi dan akan dijadikan sebagai kafe nantinya ya, atau restoran. Nah, kalau sebelah kanan Bapak dan Ibu rumah kentang, nah ini sebelah kiri Bapak dan Ibu, ini namanya adalah rumah rusak. Iya, pada ngeliatin saudara-saudara. Oke, sebelah kanannya Bapak dan Ibu, ini namanya adalah
Gor Saparua, gor pertama yang ada di kota Bandung, Bapak dan Ibu, dan sekarang menjadi pusat latihan dari anak-anak sepatu roda, ya. Nah, sebelah kanannya lagi Bapak dan Ibu di depan ini adalah Taman Maluku, taman ketiga terbesar dan tertua yang ada di kota Bandung, Bapak dan Ibu. Nah, Taman Maluku ini Bapak dan Ibu adalah salah satu yang paling angker. Kenapa? Karena di sini pernah tinggal manusia-manusia tulang lunak, Bapak dan Ibu, ya. BCA dan BCO, ya. Tahu BCA BCO Bapak Ibu? Banci dan bencong pernah tinggal di sini, ya. Nah, itu paling angker di dunia. Sebelah kanan Bapak dan Ibu, kalau tadi kita lihat rumah dinas dari Pangdam, nah ini adalah kantornya Bapak dan Ibu, ya, adalah Kodam Siliwangi. Nah, ini dulunya tempat di mana orang-orang Belanda mengatur serangan untuk penjajahan di Indonesia. Kalau sebelah kirinya, ini namanya jadi Mabes, ya, markas besar atau detasemen markas, ya. Sekarang zaman dulu ini adalah tempat para kolonel Belanda tinggal Bapak dan Ibu. Nah, ini dia di sini Bapak dan Ibu, detasemen markasnya. Baik, kalau sebelah kanan Bapak dan Ibu, ini namanya adalah Taman Lalu Lintas Ade Irma Nasution, ya. Nah, Ade Irma Nasution, kenapa Bapak Ibu dikasih nama Ade Irma Nasution? Ya, Ade Irma Nasution ini adalah salah satu anak dari Bapak Aha Nasution, ya, yang meninggal pada saat penggerebekan dari PKI zaman dulu Bapak dan Ibu. Oke, kita akan belok ke ujungnya baratnya Indonesia. Pada Ibu tadi dari Aceh, sekarang kita di ujung pulaunya. Kita ada di Sumatera Bapak dan Ibu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, Jalan Sumatera ini ada dua bangunan yang tua di Jalan Sumatera. Ada satunya adalah SMP Negeri 2 Bandung, ya, SMP Negeri 2 Bandung. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kirinya Bapak dan Ibu. Di sini ada tulisan Ano, ya. Ada yang tahu Ano itu bahasanya apa Bapak Ibu, artinya? Atau dari kata bahasa apa? Jepang, salah, ya, tulisannya 1913 Bapak dan Ibu. Ano ini berasal dari bahasa Latin yang artinya berdiri sejak tahun 1913. Jadi udah umurnya sekitar 109 tahun Bapak dan Ibu, ya. 106 tahun. Berarti sekarang 107 tahun Bapak dan Ibu, ya. Udah 107 tahun. Coba di sini ada yang umurnya 107 tahun Bapak Ibu? Oh, belum ada, ya. Nah, kalau di depan sebelah kanannya Bapak dan Ibu, ini adalah Balai Keselamatan tuh yang warna putih, ya. Sebelah kanan itu adalah tempat panti asuhannya orang-orang Belanda zaman dulu pas penjajahan Jepang. Jadi pas Jepang datang ke kota Bandung, semua orang-orang Belandanya kabur Bapak dan Ibu, ya. Nah, karena takut anak-anaknya itu dibunuh segala macam, akhirnya dikumpulin di sini, disimpanlah di Balai Keselamatan Bapak. Baik, nah Bapak dan Ibu, seperti yang sudah bilang bahwa kota Bandung zaman dulu dibagi dua, utara dan selatan. Ya, batasnya apa sih Rian? Batasnya adalah, nah ini dia Pak Ibu, batasnya rel kereta api. Jadi setelah melewati rel kereta api ini, kita sudah ada di bagian selatannya kota Bandung Bapak dan Ibu, ya. Baik, Bapak dan Ibu, di sebelah kanan ini ada toko Eiger, ya. Toko Eiger ini adalah salah satu toko yang paling terkenal di kota Bandung ataupun malah di dunia untuk bagian-bagian yang tropis, ya, buat orang-orang pecinta gunung dan lain-lain. Nah, nanti Bapak dan Ibu di depan ini kita sudah akan masuk ke Jalan Tamblong Bapak dan Ibu, ya. Tamblong. Nah, Tamblong ini Bapak dan Ibu diambil dari nama orang Chinese, yaitu Mr. Tam, ya, yang punya toko mebel yang sangat panjang sekali, disebut Long Bapak dan Ibu. Jadi Tam Long sebetulnya. Tapi karena orang Sunda Bapak dan Ibu ditambahin tengahnya pakai B, ya. Tambahin jadi Tamblong. Kenapa? Biar enaken sana Bapak dan Ibu, ya. Kenapa Rian mengada-ngada ditambahin B? Coba Pak Ibu, kalau misalkan orang Sunda nyebutin ember jadinya emer, ya. Terus juga sendal jadi senal. Nah, karena orang Sunda itu suka melebihi dan mengurangi kata Bapak dan Ibu, ya. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada patung sepak bola. Ada yang tahu nggak namanya siapa ini Bapak Ibu? Ajat. Siapa Pak? Ada yang tahu? Ajat. Robi Darwis. Salah Bapak Ibu, namanya adalah Jarum. Tuh ada tulisannya juga Jarum Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya ini patung siapa? Patung Jarum Bapak Ibu, ya.
Yang ngebikinnya aja Bapak dan Ibu wali kota pada saat itu tahun 1995 itu nggak tahu itu patung siapa sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Nah makanya tulisannya Jarum, ya itulah namanya Jarum ya. Oke. Nah kebetulan Bapak dan Ibu di Jalan Tamblong ini juga terkenal sama yang namanya hotel kedua tertua yang ada di kota Bandung ya, namanya adalah Hotel Preanger Bapak dan Ibu. Nanti di depan sebelah kanan Bapak dan Ibu ini adalah hotel kedua tertua yang ada di kota Bandung, Hotel Preanger. Nah Hotel Preanger ini Bapak dan Ibu diambil katanya Preanger atau namanya diambil dari bahasa Sanskerta ya. Preanger itu awal katanya adalah priangan awal katanya parakhiangan. Dalam bahasa Sanskerta, para itu adalah tempat, hyang adalah dewa, tempat berkumpulnya para dewa Bapak dan Ibu. Jadi yang nginep di sini dewa semua ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ya, dalam filosofi Hindu mereka percaya bahwa Tuhan-Tuhan itu mereka tinggalnya ada di atas ketinggian Bapak dan Ibu. Dikarenakan kota Bandung ini dikelilingi sama gunung, akhirnya disebutnya adalah ibu kota parakhiangan. Nah makanya sampai sekarang kota Bandung adalah ibu kota parakhiangan. Ya kita akan belok Bapak dan Ibu masuk ke Jalan Asia Afrika. Di Jalan Asia Afrika ini Bapak dan Ibu dulunya namanya dulunya adalah The Grote Postweg ya, atau Jalan Besar Raya Pos Bapak dan Ibu. Ini namanya zaman dulu, yang membentang sekitar 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Dan titik 0 kilometernya ada di kota Bandung. Sebelah kanan Bapak dan Ibu ini adalah titik 0 kilometernya kota Bandung, di mana Herman William Dendels itu pernah menancapkan sebuah tongkat di sini dan memerintahkan kepada Wirarakusuma yang pakai belangkon ya, itu untuk memindahkan ibu kota yang asalnya ada di daerah Dayakolot pindah ke kota Bandung. Nah ini titik kilometernya ada di sini ya. Oke, sebelah kirinya Bapak dan Ibu ini adalah hotel pertama yang ada di kota Bandung Bapak dan Ibu, namanya adalah Grand Savoy Homan, dibangun tahun 1870 ya, berbarengan sama yang namanya penjara Bapak dan Ibu. Dan ini yang punya orang Jerman namanya Pak Homan. Pernah tinggal di sini 2 kali Bapak dan Ibu, yaitu Charlie Chaplin ya, tahun 1930 dan 1933 ya. Nah pernah tinggal di situ. Sebelah kanannya Bapak dan Ibu ini namanya Societe Concordia. Zaman dulu adalah tempat hiburan yang sangat mewah sekali. Cuman ada 3 di Indonesia, Bandung, Jakarta, dan juga Makassar. Nah sekarang menjadi Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika. Oke, nah Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah akan masuk lagi ke alun-alunnya kota Bandung Bapak dan Ibu. Alun-alun di setiap kota itu wajib memiliki sekitar 4 prinsip yang namanya catur gata, di mana harus ada pusat pemerintahan ya, tempat administrasi dan sosial budaya. Di kota Bandung Bapak dan Ibu sudah ada masjid ya, punya menara kembar, tingginya sekitar 99 meter Bapak dan Ibu, sesuai dengan Asmaul Husna ya. 11 meter ke bawah, 88 meternya ke atas. Buat Bapak dan Ibu yang mau naik, sekarang masih ditutup ya. Kalau misalkan pandemi sudah selesai, Bapak Ibu bisa naik ke atas Bapak dan Ibu, bayarnya cuma 7.000 aja ya. Oke. Karena sebentar lagi kita akan ya, kita akan simpulkan bahwa orang-orang Bandung ini Bapak dan Ibu selain suka mengurangi dan menambahkan kata, orang Bandung atau orang Sunda pada umumnya itu suka menyingkat-singkat kata Bapak dan Ibu ya. Mulai dari nama makanan sampai nama jalan pun disingkat sama orang Bandung. Contoh misalkan Bapak dan Ibu ada yang namanya Jalan Otista, mungkin di Garut, di Tasik juga ada ya. Otista, tahu nggak siapa itu Otista Bapak Ibu singkatannya? Oto Iskandar Dinata, betul sekali ya. Sampai-sampai ke makanan pun disingkat Bapak dan Ibu. Ada yang namanya cireng. Apa cireng itu Bapak Ibu? Aci digoreng cilok, aci dicolok batagor, bata didagor. Kalau misalkan cimol, aci digemol, digemol di kumaha Bapak Ibu? Hah? Digelom ya, digemol teh diemut Bapak Ibu, mau bekas semutan tukang dagang.
Bapak dan Ibu, cimol itu bukan aci digemol, tapi aci digeremol, dibikin bulat-bulat seperti bakso. Nah, buat Bapak dan Ibu juga, ya, apalagi mungkin Bapak Ibu punya keluarga di luar kota, ya, harus dikasih tahu Bapak dan Ibu, karena tulisan dan ucapan di kota Bandung atau orang Sunda itu beda Bapak dan Ibu. Contoh misalkan kita baca, saya coba sama Bapak Ibu dibaca ya, N G dibaca apa? Neng. Kalau orang Sunda neng mah, ya kalau orang luar kota sebutnya eneng. Nah, kalau neng apa Bu? Anak perempuan yang belum menikah disebutnya neng. Kalau eneng anak kunding atau anak kerbau, ya, padahal tulisannya sama itu juga ya, tapi karena pengucapan beda akan beda arti ya. Nah, itu dia kesulitan yang adanya di daerah kota Bandung atau orang-orang Sunda Bapak dan Ibu ya. Baik, nah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Jalan Kepatihan. Jalan Kepatihan ini adalah jalan dulunya terkenal sama yang namanya pasar pertama yang ada di kota Bandung Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini adalah Kings ya, dimana orang-orang Bandung zaman dulu ya nonton bioskopnya di sini Bapak dan Ibu ya, saking murahnya cuma 15.000 ya. Kalau yang lain udah 30, 35 ya. Nah, ini sebelah kanan Bapak dan Ibu dulunya adalah pasar Ciburiang, pasar pertama yang ada di kota Bandung Bapak dan Ibu zaman dulu. Nah, sekarang pasarnya sudah hancur dan dipindahkan ke pasar yang baru, namanya adalah pasar baru ya. Baik Bapak dan Ibu, karena sebentar lagi kita akan segera sampai, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah naik bandros. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terhibur, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu ya. Dan tolong berikan informasi ke seluruh teman-temannya bahwa bandros sudah buka dengan menggunakan protokol kesehatan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ingatkan dulu barang bawaan Bapak dan Ibu jangan sampai ada ketinggalan, handphone, dompet, HP,